Nah, orang-orang seperti ini harusnya tuh sadar dirilah ya. Bangsa ini sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi dunia sedang amburadul. Bukan cuma kita loh. Saya kemarin waktu saya pulang dari Jerman, itu mereka Jerman tuh lagi demo. Demo kenapa? Demo banyak imigran yang datang ke Jerman sehingga ekonomi Jerman tuh makin jatuh. Sudah jatuh ekonomi Jerman karena mahalnya gas ya yang harusnya diambil dapat dari Rusia, kemudian dia beli tempat lain, itu sudah menaikkan harga. Kemudian ekonomi Jerman juga turun. Tiba-tiba juga imigrannya makin banyak datang dan membebani negara, mereka demo gitu ya. Jerman juga negara sedang tidak baik-baik saja, bukan cuma Indonesia. Jadi so what gitu. Harusnya kita sebagai anak bangsa gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini sekecil apapun gitu, ya harusnya kita lakukan untuk ikut ya memperbaiki negara ini agar bisa mencapai Indonesia emas gitu. Yang sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo hari ini juga diganggu juga nih ya, tentang misalnya makan bergizi gratis. Loh, makan bergizi gratis itu saya turun ke lapangan, itu masyarakat menyambutnya dengan sangat bersyukur. Gitu. Sangat bersyukur masyarakat. Bahkan nanya ke saya, kok di sini belum, kok di sini belum, kok di sini belum gitu. Ini program program utama Pak Prabowo yang memang betul-betul diingini ya, diminati, diingini dan disyukuri oleh rakyat. Nah, yang kedua, Pak Prabowo juga meluncurkan kemarin koperasi Merah Putih. Itu juga disambut gembira oleh masyarakat. Nah, sekarang ada lagi Pak Airlangga Hartarto kemarin menurunkan ada 6 jaring pengaman yang akan diberikan lagi ke masyarakat. Sebenarnya kan ini hal-hal yang bagus. Ya, yang harusnya dikawal. Nah, saya berharap semua anggota DPR yang ada di koalisi Pak Prabowo mengawal ini secara baik gitu. Mengawal ini secara baik, jangan lempar batu sembunyi tangan gitu. Kasihan Pak Prabowo-nya, karena bapak kita ini, Pak Presiden ini menginginkan Indonesia ini berdaulat, kemudian menuju Indonesia emas gitu. Kalau ada hal-hal yang belum sinkron gitu, ya disampaikan kepada beliau. Kalau saya selalu menyampaikan, ini kayaknya kurang nih, ini harusnya begini. Saya sampaikan melalui menteri-menterinya gitu loh, Bang. Jadi tunggu waktunya kalau menurut saya. Tunggu waktunya. Artinya Pak Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi sebenarnya sudah mengidentifikasi. Bayangin saya kasih tahu Bang, Pak Jokowi di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun, uang yang itu yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang memang dikira 11.000 triliun. Memangnya presiden pegang duit? Kan yang pegang uang ini kan Menteri Keuangan, BI. Pak Presiden mau mengeluarkan uang harus melalui Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Kan begitu. Setiap proyek loh ya. Kok bisanya seolah-olah Pak Jokowi ngantongin 11 triliun. Pakai otak nggak sih? Aduh, saya kadang-kadang kok kayaknya apa begitu, mohon maaf ya, ketika dikatakan bahwa IQ-nya orang Indonesia cuma 78, apakah memang sebegitu gitu loh. Janganlah memperbodoh masyarakat ya. Jangan bener ya kayak Jangan dong gitu. Bahkan presiden nggak pegang uang. Yang pegang uang tuh Menteri Keuangan sama BI. Nah, presiden kalau mau ada kebutuhan untuk pembangunan dan lain sebagainya kan melalui menteri. Uang itu keluar dari Menteri Keuangan, disetujui oleh DPR. Bagaimana mungkin dia kantongin duitnya? Itu satu. Nah, kalau mau bicara korupsi, yang jelas-jelas misalnya merugikan negara apa? Nggak ada kan? Nggak ada soal Senturi, tidak ada soal BLBI. Kan nggak ada. Di pemerintahan Jokowi ini nggak ada ya. Gitu. Bahkan Freeport aja bisa diambil dari sekian persen menjadi 51 atau 52%. Bahkan banyak kan yang sudah diambil kembali oleh Pak Jokowi. Masa iya sih hal-hal baik itu nggak ada yang diperlakukan baik, dinilai baik gitu. Kenapa hal-hal receh yang justru malah diributin terus? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.